Hai, Shalom dari House of Grace Satelit Sukoharjo, menyapa Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang join di dalam ibadah online. Saya percaya bahwa setiap kita pasti akan terima kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kita boleh merasakan kasih Tuhan dinyatakan di dalam ibadah online ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini gereja kita sedang menghidupi tema yang dahsyat luar biasa, yaitu karakter Kristus, karakter ilahi seperti itu. Jadi kita sebagai orang percaya harus menghidupi tema besar ini supaya hidup kita boleh menjadi garam dan terang dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan, dan di sana saya melihat banyak barang yang bagus sekali. Dan satu ketika sampailah saya di satu stasiun di mana itu adalah kebutuhan rumah tangga. Saya melihat saudara, ada dua gula pasir, dua merek yang berbeda. Yang satu ini dengan kemasan yang plastik polos biasa, ditulisi gula pasir dengan berat bersihnya 1 kilogram. Dan yang kemasan yang lain itu kemasannya bagus saudara, kemasannya dengan warna-warni, dengan tulisan yang bagus, dengan ada kata-kata juga gula pasir super, gula pasir super bagus seperti itu. Di sini akhirnya apa saudara? Saya memutuskan membeli produk yang kemasannya bagus. Kenapa? Karena kemasan yang bagus ini merepresentasikan pastinya isi yang bagus, kualitas yang bagus, dan harganya tentu bagus juga saudara. Dan dari kemasan yang bagus ini kita belajar saudara, bahwa hidup kita ini sebenarnya adalah menjadi kemasannya ilahi. Bagaimana orang mau mengenal Kristus di dalam hidup kita, sedangkan bungkus kita, apa yang kita kerjakan itu hal yang biasa saja. Kita sering mengomel, kita sering mengeluh, kita sering mengata-ngatai orang. Ini sama dengan bahwa bungkus kita itu tidak bagus. Orang tidak mau kenal Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki karakter ilahi, kita mengasihi sesama kita, kita boleh berbuat baik, memperkatakan hal-hal yang positif, hal yang membangun, tidak menjatuhkan orang. Akhirnya apa? Kemasan ini yang akan menjual. Dan dari situ orang-orang akan mengerti kemasan yang bagus. Orang akan ngerti bahwa karakter Kristus itu hidup di dalam kita. Dan orang mengenal Kristus dari setiap hidup kita. Saya mau bacakan satu ayat yang luar biasa buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang join ibadah online, yaitu di Matius 5 ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tentunya kerinduan kita semua adalah kita memiliki karakter ilahi, kita memiliki karakter Kristus, supaya setiap orang di luar sana yang belum mengenal Kristus melihat bahwa Kristus ada di dalam hidup kita dan mereka mengenal tentang kasih Kristus. Mari sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami rindu mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah online setiap kami yang menyaksikan Tuhan, kami boleh diberkati dengan rema yang luar biasa Tuhan. Kami boleh menghidupi karakter Kristus di dalam hidup kami Tuhan, supaya hidup kami Tuhan boleh merepresentasikan kasih Allah, kuasa Allah bagi setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap kami yang ambil bagian di dalam ibadah online ini Tuhan, baik tim Praise and Worship, baik tim multimedia Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan. Kiranya Engkau memperlengkapi setiap kami, dan setiap Tuhan yang menyaksikan ini boleh mendapatkan berkat yang sama di dalam Kristus. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom saudara, ada sukacita di tempat saudara, amin. Walaupun kita masih online, tapi sukacita kita tidak akan berkurang, haleluya. Haleluya, kita mau tinggikan nama Tuhan sama-sama, amin. Come on, sing.
ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Dialah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Come on, sing. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan, haleluya. Sama-sama nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bersama dengan Dia, apapun masalah kita pasti sanggup melampauinya. Yes, amin. Haleluya. Kau ratakan gunung yang menghadang, Kau buat jalan di tengah lautan, Kau bangkitkan iman dan
bersama dengan Dia. Semua mungkin. Kau letakkan gunung yang berada, kau buat jalan di tengah lautan, kau bangkitkan iman dan kekuatan saat harapanku telah hilang. Kau Tuhan yang selalu ada untukku, tempatku berlindung, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, oh, tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu, tempatku berlindung, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya, akan ku takut bersamamu, bersama oh, 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 bersama hanya Dia yang selalu ada untuk kita, amin. Come on, kita nyanyikan dengan iman. Kau Tuhan yang selalu ada untukku, Kau Tuhan yang selalu ada untukku, yeah. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Come on, one more time. Kau Tuhan yang selalu ada untukku, yeah. Tempatku berlindung, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya, takut aku bersamamu, bersama oh, 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 terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi di hadirat-Nya. Sebab hanya dalam hadirat-Nya yang memuaskan hati kita. Gak ada tempat lain yang memuaskan hati kita selain di hadirat-Nya. Yes Tuhan, bawa kami Tuhan. Firman berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu.
kasih dan karuniamu, hadiratmu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Mari sama-sama kita belajar lagu ini dari awal. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tahta kasih dan karuniamu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Dalam hadirat-Mu ku temukan Kau Tuhan. Dalam hadirat-Mu menyembah, menyembah. Yes Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu aja kutemukan Kau Tuhan. Kau yang memuaskan hatiku. Kita nyanyikan lagi dari awal. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tahta kasih dan karuniamu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah,
dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan ketenangan. Yes Tuhan, oh hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, sukacitaku. Ku rindukan Kau Tuhan, bawa kami lebih dekat, lebih dalam. Kuduslah Kau Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mau nyanyikan Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mohon lagi. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kamu nyanyikan dengan iman sekali lagi. Hadirat-Mu memenuhiku. Yes Tuhan, Kau omnipresent. hadirat kudus-Mu Yes Tuhan. penuhi bait-Mu, dan ku Tersungkur menyembah-Mu. yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu. Yes Tuhan, kami siap Tuhan, kami siap Tuhan Hadirat ketemu dengan Kau Tuhan. kudus-Mu Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Haleluya, dahsyat luar biasa tim PAW hari ini yang boleh memberkati kita semua dengan pujian yang dahsyat, dengan semangat yang berapi-api. Terima kasih juga buat tim yang sudah melayani di gereja anak dan youth. Yakin dan percayalah, tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Sebab apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan, apa yang kita tabur di dalam Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama kali join di ibadah online di kanal YouTube House of Grace Surabaya ini, kami menyambut dengan sukacita yang besar. Tentunya kami juga rindu mengenal Bapak Ibu lebih dalam lagi. Oleh sebab itu di layar kaca Bapak Ibu semua ada nomor WA, kiranya Bapak Ibu bisa menghubungi kami supaya kami boleh mengenal Bapak Ibu semakin dalam dan kita tetap bersekutu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan yang baik. Saat ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui ibadah ini Tuhan. Kami percaya kemurahan Allah dinyatakan atas hidup kami. Sebentar kami rindu memberikan persembahan kami, perpuluhan kami Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami tabur ini berguna Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu bisa dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar gadget Bapak Ibu. Atau jika Bapak Ibu memiliki aplikasi, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui QR yang tertera juga di layar kaca Bapak Ibu. Mari belajar kita memberikan persembahan dengan sukacita. Selamat memberi persembahan. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya Pastor Yusuf Santoso. Kita mau buka hati, iman kita, pikiran kita, supaya kita boleh terima sesuatu yang baru, pengilhaman, pengurapan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya shalom dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan pada masa pandemi ini terus berlimpah-limpah dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, bisnis saudara, dan juga studi saudara. Saudara, 24 tahun yang lalu Mother Teresa sudah pulang ke surga. Tetapi hidupnya terus menjadi berkat sampai hari ini. Bahkan filosofi yang dia sampaikan ya memberkati banyak orang saudara. Salah satu dia pernah berkata bahwa salah satu penyakit terbesar manusia adalah ketika kita menjadi tidak berguna bagi orang lain. Saudara, Tuhan mau supaya hidup kita ini berguna bagi orang lain. Ya. Dan kita jangan memikirkan tentang numbers, tentang jumlah. Mother Teresa juga berkata bahwa saudara, kalau saudara mau menolong orang, mulai dari satu orang, ya. Dan kita bisa mulai dari orang terdekat dengan kita. Never worry about numbers. Help one person at a time and always start with the person nearest you. Hari ini saya ingin berbagi kebenaran yang sederhana untuk saya sampaikan kepada saudara, ya, sebuah kebenaran, sebuah pelayanan yang mestinya harus dikerjakan oleh setiap orang percaya.
Saudara-saudara, karena pelayanan ini begitu sederhana tetapi powerful. Sebab pelayanan ini tidak membutuhkan keahlian atau talenta khusus. Bahkan pelayanan ini tidak membutuhkan SKS kuliah di universitas. Saudara-saudara, tidak membutuhkan persiapan ya, seperti khotbah, WL dan sebagainya. Saya akan menyampaikan sebuah kebenaran dengan judul Be a Spokesman. Menjadi, saudara-saudara, penyambung lidah. Ya, saya akan bacakan dari satu ayat di Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-16. Harun harus berbicara bagimu Musa kepada bangsa Mesir itu. Dengan demikian Harun akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau Musa akan menjadi seperti Allah bagi Harun. Dalam bahasa Ibrani, penyambung lidah, spokesman itu artinya diterjemahkan ber, yang artinya mouthpiece. Saudara-saudara, istilah kerennya itu menjadi jubir. Saudara-saudara, saya percaya bahwa ini pelayanan yang sangat mulia dan begitu berharga di hadapan Tuhan. Mungkin pelayanan ini tidak banyak saudara mendapatkan tepuk tangan, ya saudara-saudara. Dari banyak orang, pelayanan ini juga bukan seperti pengkhotbah ya, yang dilihat oleh banyak orang, saudara-saudara. Tapi sudah pasti saya ingin berkata, pelayanan ini akan selalu viral di surga. Kenapa bisa viral? Sebab pelayanan itu tadi saya katakan begitu mulia di hadapan Tuhan, begitu berharga di hadapan Tuhan, saudara. Sebab Alkitab saya berkata dari Matius 16, apa gunanya seseorang mendapatkan seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau saudara-saudara ya mendoakan orang, menjadi jubirnya, ya, menjadi penyambung lidahnya, dan kita berdoa kepada orang, kepada Tuhan tentang orang itu yang mungkin sudah frustasi, saudara, ya, sudah putus asa, sudah mau bunuh diri. Lalu karena saudara doakan, saudara menjadi penyambung lidah, ya, bagi orang ini kepada Tuhan. Lalu Tuhan bekerja di hatinya, dan saudara-saudara orang ini membatalkan niat bunuh diri, lalu dia diselamatkan. Saudara, itu harga satu jiwa yang saudara doakan. Itu jauh lebih besar dari seluruh yang ada di bumi ini. Saudara, ada seorang profesor namanya Greg, ya, seorang peneliti di sebuah universitas terkenal di California. Dia mengatakan bahwa dia mencoba untuk menghitung berapa sih harga bumi ini, saudara, kalau dijual, ya. Dia menemukan bahwa harga planet yang dihuni manusia yang namanya bumi ini kalau dijual harganya 5 kuadriliun. Waduh, berapa itu Pak Yusuf? 5 kuadriliun. Itu kalau dirupiahkan sama dengan 7, tapi nolnya 19, saudara-saudaraku. Ya, wah saudara tambah bingung ini. Nolnya tambah banyak, saudara. Gini aja, saudara-saudara, 5 kuadriliun ini sama dengan 26.000 kali lebih banyak dari harta orang paling kaya di dunia. Harta orang paling kaya di dunia itu, saudara-saudara, ya, 2.700 sekian triliun. Jadi dunia kita ini, bumi kita ini, harganya itu 26.000 kali. Tentu tidak termasuk emas, ya, permata yang masih belum ditemukan. Jadi artinya ketika saudara menjadi penyambung lidah bagi orang lain, dan orang lain diselamatkan, orang lain dijawab doanya oleh Tuhan, itu harganya lebih besar daripada harga dunia ini, saudara-saudara. Tidak semua kita dipanggil jadi pengkhotbah, ya, yang menjadi penyambung lidah untuk banyak orang. Tidak semua orang dipanggil jadi WL, saudara-saudara. Tapi paling tidak saya ingin berkata bahwa setiap orang percaya bisa dipanggil untuk menjadi penyambung lidah bagi orang lain kalau dia mau, saudara. Dan kita mulai mendoakan
orang-orang di sekitar kita yang dalam masalah yang berat, dalam perjuangan hidup, saudara. Kita ceritakan kepada Tuhan. Kita menjadi penyambung lidah bagi dia. Saudara-saudara, satu kali di kantor saya tiba-tiba terima WA, ada seorang ibu ya yang akan melahirkan. Dan ibu ini mengidap penyakit autoimun. Dan di tengah-tengah pekerjaan saya berhenti sebentar. Lalu saya ceritakan, saya menjadi penyambung lidah. Saya datang untuk dia, Tuhan. Tuhan tolong ibu ini, Tuhan. Ya, supaya ibu dan anaknya bisa lahir selamat. Wow, luar biasa. Saudara-saudara. Penyambung lidah itu berlawanan dengan yang namanya penggosip. Ya. Kalau penggosip itu, saudara, kita cerita tentang orang lain kepada orang lain. Ya. Kalau penggosip itu, saudara, ya, tidak semuanya 100% salah. Kita cerita umpama, kamu tahu nggak? Orang itu tasnya merek branded, tapi KW loh, ya. Tadi saya katakan gosip itu tidak 100% salah. Gosip itu sebagian betul, sebagian salah. Mungkin saudara betul bahwa tas orang itu branded tapi KW, tapi kan saudara nggak tahu dia dapat dari mana. Ya, ternyata orang itu, saudara, titip uang kepada temannya yang pergi ke luar negeri untuk beli tas yang asli. Dan ternyata dia dibohongi, saudara. Dia dapatkan, saudara, tas yang KW, yang palsu. Jadi dia menjadi korban 2 kali. Yang pertama dia dibohongi oleh temannya, dan yang kedua, saudara ceritakan tentang KW-nya itu kepada orang lain. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, penggosip itu tidak akan bebas dari hukuman. Seperti juga penyambung lidah tidak akan bebas dari reward. Tuhan akan memberikan balasan kepada kita lebih daripada yang kita harapkan kalau kita mau menjadi penyambung lidah ya kepada Tuhan tentang orang-orang yang susah di sekitar kita. Saudara-saudara, mari kita mengangkat tangan kita. Ya. Mari kita mengangkat tangan kita, saudara, bagi orang lain. Mari kita mengangkat beban-beban, saudara, orang kepada Tuhan. Kita ceritakan kepada Tuhan. Dan biar mereka mengalami kemenangan di dalam pergumulan hidup ini. Saya akan membacakan satu ayat yang luar biasa. Di dalam Ulangan pasal yang ke-20, Bapak Ibu. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ulangan pasal yang ke-20. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Mungkin saudara-saudara hari ini pesan juga buat saudara. Mungkin hari ini saudara sedang menghadapi tantangan, pergumulan, masalah, keuangan, sakit, penyakit yang lebih berat dari kekuatan kita, yang lebih berat, saudara, dan lebih banyak dari jumlah uang kita. Tuhan berkata, jangan takut, saudara, sebab yang menyertai kita bukan orang kuat, bukan bos kita, bukan orang kaya, ya, tapi yang menyertai kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. So, kenapa kita takut? Saya lanjutkan ayat yang kedua, saudara. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Jadi orang Israel itu setiap perang itu yang ditampilkan bukan pasukan elit, saudara, tapi imam. Dan imam itu pekerjaannya adalah penyambung lidah untuk menceritakan apa yang Tuhan mau kepada saudara bangsa Israel. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua bisa jadi sekali lagi penyambung lidah. Ayat 3, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel
kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Tapi janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Lengkap saudara ya. Jangan lemah, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Lengkap saudara. Sebab Tuhan, ayat yang keempat, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu ya, untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Luar biasa saudara-saudara. Jadi yang jalan dengan kita itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah kalah saudara-saudara, dan memberikan kemenangan kepada kita. Jadi dia beserta dengan kita itu bukan sebagai penonton ya. Seringkali pada waktu kita dalam masalah berat, orang-orang di sekitar kita cuma menonton. Bahkan mungkin ada yang apa saudara? Bilangnya orang Surabaya bilang kapok kamu, syukurin kamu. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan menyertai kita untuk apa? Memberikan kemenangan kepada kita. Sebab itu Bapak Ibu, waktu saudara mendoakan orang lain, percayalah bahwa saudara sebagai seorang imam yang menceritakan ya tentang beban orang itu kepada Tuhan, dan Tuhan akan berperang ganti dia untuk memberikan kemenangan kepada dia. Saudara, jadi melalui khotbah ini saya mengajak, saya berdoa buat saudara supaya saudara melakukan pekerjaan pelayanan yang sangat sederhana. Tadi saya katakan tidak perlu persiapan yang ribet-ribet saudara untuk menjadi penyambung lidah. Cukup saudara mau aja ya. Saudara-saudara, bondoe orang Jawa bilang, cuma mau, modalnya cuma mau. Saudara-saudara, minggu lalu dalam tayangan YouTube, tiba-tiba saya meneteskan air mata sepanjang doa berkat dan perjamuan suci itu. Karena saya melihat saudara ada seorang pemimpin ya, Bapak Sukamdi, yang beberapa waktu yang lalu sakit ya. Saya sudah khawatir karena usianya yang sudah cukup tua saudara. Dia tepar, tidak dibawa di rumah sakit, terbaring di rumah selama kurang lebih 1 minggu saudara. Saya cuma bisa menyambung lidah. Saya cuma bisa menjadi penyambung lidah supaya Tuhan memberikan panjang umur kepada Pak Sukamdi. Dan kemarin saya melihat saudara, meskipun sudah tua dia masih gagah. Dan saya diberkati oleh doanya, oleh pelayanannya perjamuan suci. Berapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu juga ada seorang kelahiran Malang yang kerjanya di Semarang. Dia datang ke Surabaya, dan pada waktu saya doakan di dalam doa pribadi saya, seperti Tuhan itu bicara keras di hati saya. Doakan dia ya, karena dia akan aku angkat jadi gembala atas jemaat. Kemudian saya sampaikan saudara, dan saya melihat beberapa waktu yang lalu ya, saudara Pak Thomas khotbah. Saya meneteskan air mata. Saya bilang, Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Yusuf biasa-biasa, Thomas biasa-biasa, tapi Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Saudara-saudara, dia menjawab doa penyambung lidah seperti kita. Yang terakhir saya itu saudara mendoakan gembala pemimpin di salah satu satelit kita di Surabaya, saudara almarhum Bapak Yudi. Saudara, cerita ini belum saya sampaikan kepada keluarga. Saya punya pengalaman khusus karena pada hari-hari terakhir sebelum dia dipanggil Tuhan pulang, hampir 3 kali dia cerita kepada saya. Ya, dia bilang, Pak Yusuf, saya belum tentu balik lagi ke Surabaya. Waktu saya mendengar cerita ini, kabar ini di dalam saya ngomong-ngomong sama dia, saya pikir wah, karena Pak Yudi ini tugas almarhum ini tugas di Banjarbaru ya. Jadi kemungkinan pemerintah tidak mengirim dia kembali ke Surabaya, mungkin bisa pergi ke tempat yang lain. Tapi pada waktu kali yang kedua, kali yang ketiga,
dia dengan sangat meminta kepada saya untuk tidak melanjutkan pelayanan sebagai gembala jemaat dan menyampaikan hal yang sama. Pak Yusuf, saya mungkin tidak kembali lagi ke Surabaya. Saya belum tentu kembali lagi ke Surabaya. Indra rohani saya menangkap sebuah pesan. Ya, itu sebabnya pada waktu dia minta berkali-kali untuk berhenti dari pelayanan ini, saya bawa di dalam doa. Saya menjadi penyambung lidah karena memang juga pelayanannya bolak-balik Surabaya, Banjarbaru, saudara. Dan pada waktu itu saya menangkap pesan dari Tuhan bahwa Pak Yudi tidak boleh meletakkan. Meskipun ada beberapa pemimpin mengatakan sudahlah, kasihan, bebannya berat, ya pekerjaannya berat. Tapi Tuhan bicara jangan, biar Pak Yudi tetap melayani. Dan terpujilah Tuhan, ya, adik rohani saya yang satu ini dipanggil Tuhan dalam puncak, dalam peak panggilan pelayanan sebagai gembala jemaat. Ayo Bapak Ibu Saudara, jadilah, lakukan pelayanan sekali lagi yang sangat sederhana, nggak bondo apa-apa. Kalau doa saudara salah, nggak ada yang lihat karena ini doa pribadi yang saudara ceritakan kepada Tuhan. Ketika saudara melihat orang lain dalam pergumulan, di dalam peperangan kehidupan, ada satu ayat luar biasa di Yeremia 15:19 berkata begini, karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku Tuhan akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Yeremia punya tugas penting, yaitu apa saudara? Penyambung lidah. Dan pelayanan penyambung lidah ini Alkitab berkata adalah sebuah pelayanan yang ada di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat itu, menjadi pelayan di hadapanku. Jadi posisi pelayanan panggil penyambung lidah itu di mana saudara posisinya? Langsung di hadapan Tuhan. Kalau jadi pengkhotbah atau WL, posisi saudara langsung berhadapan dengan banyak orang. Dan biasanya pelayanan yang selalu dilihat orang banyak. Tidak semurni kalau pelayanan itu dilakukan sendiri saudara dengan Tuhan. Bondonya gampang, modalnya gampang saudara. Ucapkan kata-kata yang berharga, ya, yang tidak sia-sia. Jadi kalau ngomong itu jangan seenaknya saudara-saudara. Kalau ngomong itu mesti punya bobot, punya value, punya nilai saudara-saudara. Sekali lagi, sebuah pelayanan penyambung lidah yang jauh dari tepuk tangan manusia, yang biasanya hamba-hamba Tuhan ada di sana, tapi pelayanan yang jauh dari hiruk pikuk manusia ini, sekali lagi adalah pelayanan yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya sampai pada bagian akhir sangat penting dari khotbah sederhana ini, bahwa tadi saya katakan setiap penyambung lidah dia akan menerima imbalan, dia akan menerima reward yang meskipun saudara tidak minta, Tuhan akan mengembalikan reward itu karena itu menjadi bagian kita. Saudara, saya mau kembali kepada penyambung lidah Harun tadi, saudara. Ya, biarpun Harun ini, saudara-saudara, tidak sepopuler, popularitasnya tidak sehebat Musa. Ya, biarpun Harun ini mungkin followernya tidak sebanyak Musa, tapi Bapak Ibu Saudara, yang dipakai oleh Tuhan dan tongkatnya, Alkitab saya berkata tongkatnya pada waktu disimpan saudara-saudara di tabut perjanjian ini, tiba-tiba tongkatnya Harun bertunas, berbunga, bahkan menghasilkan buah. Saudara-saudara, jadi jangan pikir kalau Tuhan itu suka memakai orang yang hebat. Kalau di tengah-tengah khotbah ini ada saudara yang merasa saudara hebat, ya, dan layak dipilih oleh Tuhan, dan layak saudara dipakai oleh Tuhan, saudara salah besar. Ya, kemungkinan besar saudara tidak sedang dipilih oleh Tuhan. Karena Alkitab saya menceritakan
Kalau ngomong tentang yang hebat, sebetulnya tongkat Musa lebih spektakuler. Tongkat Musa lebih hebat dari tongkat Harun. Karena apa, saudara? Karena beberapa juta bangsa Israel itu, saudara, keselamatannya ditentukan di tongkat Musa, bukan di tongkat Harun. Tapi sekali lagi, Alkitab saya berkata, tongkat Harunlah yang bertunas, berbunga, dan kemudian menghasilkan bunga. Tongkat itu lambang dari kehidupan Harun yang dipanggil sebagai penyambung lidah. Tongkat yang mati. Ini tongkat sudah dipotong dan mati, saudara. Ini kayu mati. Dan kalau dibiarkan pasti kering, saudara. Jangankan berbunga, apalagi berbuah. Tumbuhan jati sudah tidak mungkin. Tongkat kayu yang seperti tongkat-tongkat yang biasa, tiba-tiba dalam satu malam berubah, saudara. Menghasilkan buah. Itulah kehidupan orang-orang sebagai penyambung lidah. Hidupnya itu kan berbuah-buah terus sampai pada masa tuanya. Maukah saudara hidup saudara berbuah-buah terus bagi Tuhan sampai masa tua kita? Gampang. Mulailah dari hari ini menjadi penyambung lidah bagi orang lain. Dan buah-buah kita akan berbuah-buah dengan lebat, saudara. Berbuah dengan indah. Sekali lagi sampai di akhir hidup kita. Buahnya itu dikatakan dalam Alkitab adalah buah badam. Tadi saya ada kelupaan. Harun itu bukan penyambung lidah yang tanpa cacat, ya. Dia bukan seorang pemimpin yang sempurna. Dia pemimpin yang penuh dengan kekurangan. Bahkan Alkitab saya mencatat, dia melakukan sebuah pelanggaran yang sangat berat di hadapan Tuhan. Ketika saudara-saudara, dia mengizinkan orang Israel untuk menyembah yang namanya lembu emas. Padahal di Loh Batu yang pertama, hukum yang pertama berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bukan itu aja, Harun membuat kesalahan yang fatal dengan mengkudeta, bersekongkol dengan Miriam, saudara-saudara, ya. Dan kemudian saudara-saudara, dia bersekongkol mengkudeta pemimpin yang bernama Musa. Tapi Harun tetap dipilih oleh Tuhan karena dia menjadi penyambung lidah buat bangsa Israel untuk dia ceritakan kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, semua hidup kita pasti berbuah-buah, ya. Pada tadi saya katakan berbuah-buah badam. Itu pohon badam adalah satu-satunya pohon yang bisa bertahan dalam 4 musim sekaligus. Justru pada musim dingin di mana pohon yang lain sedang tidur kedinginan, justru pohon badam berbunga-bunga dengan indah. Itu artinya hidup kita, saudara-saudara. Mungkin hari-hari ini banyak doa kita belum dijawab, ya. Mungkin kita sendiri, saudara-saudara, dalam pergumulan peperangan hidup, ya. Saudara, penderitaan yang gak selesai-selesai. Mari jangan egois. Mari kita menyisikan waktu kita untuk berdoa, untuk menjadi penyambung lidah bagi orang lain. Buah badam itu adalah sebuah kehidupan pelayanan yang terus berbuah-buah dalam segala musim. Tidak menjadi kecewa. Segala musim dalam kehidupan kita, segala musim kehidupan ini, kita tetap menghasilkan buah-buah yang manis bagi Tuhan. Saudara, percayalah bahwa kegerakan yang dahsyat di negeri kita akan terjadi kalau setiap orang percaya mengambil bagian pelayanan sederhana ini, ya, saudara-saudara, yaitu menjadi penyambung lidah. Percayalah bahwa kegerakan yang dahsyat di Indonesia tidak terjadi karena ada pendeta hebat yang penuh dengan urapan, ataupun ada seorang WL yang saudara-saudara diurapi Tuhan luar biasa. Tapi kegerakan yang dahsyat terjadi di Indonesia kalau setiap orang percaya berfungsi sebagai penyambung lidah, menjadi penyambung lidah bagi orang lain. God bless you, saudara-saudara. Biarlah melalui khotbah pendek ini, setiap kita, mari saya ajak datang kepada Tuhan.
Dan kita akan membawa hidup kita untuk dipakai Tuhan. Justru saudara-saudara, jangan mau saudara pada waktu pandemi seperti begini kemudian saudara fokus dengan penderitaan, fokus dengan bisnis, hidup saudara. Kita habiskan waktu kita. Mari saya berdoa supaya setiap pendengar dimanapun saudara berada, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai pada waktu kita dipanggil Tuhan pulang kita menyesal karena kita sudah menghambur-hamburkan uang, waktu, tenaga, ya saudara. Pikiran kita hanya untuk yang sia-sia. Mari sisihkan sekali lagi waktu kita untuk menjadi penyambung lidah. Sebab di sekitar kita begitu banyak saudara-saudara orang yang susah, yang perlu kita tolong. Never worry about numbers. Gak usah pusing dengan berapa banyak. Help one person at a time and always start with the person nearest you. Dan mulailah dengan satu orang yang paling dekat dengan saudara. Jangan mikir yang muluk-muluk, ya, mikir yang paling dekat dengan saudara. Lalu doakan, jadi penyambung lidah, dan kita akan terima reward kita. Bukan cuma di bumi ini saudara, tapi kita akan menerima reward kita sampai di dalam kekekalan. Wahyu berkata bahwa apa saja yang kita perbuat akan menyertai kita sampai di dalam kekekalan. Jangan sia-siakan waktu ini. Jangan habis-habiskan semuanya untuk dunia fana yang sedang berakhir ini. Tapi mari kita ambil waktu kita berdoa bagi orang lain. Saya akan menaikkan sebuah pujian, ya. Sebab saya percaya penyembahan bukan bicara tentang lagu, tapi penyembahan bicara tentang bagaimana kita membawa hidup kita kepada Tuhan, dan kita mau dipakai jadi kemuliaannya. Minta maaf karena tidak ada terjemahannya. Ini lagu dalam bahasa Inggris dan terus menggema di hati saya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh ralamataka shikiralamataka shan. Oh haleluya. Puji Tuhan. Oh yes Jesus. Oh Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Heart of Worship adalah judul dari pujian ini. Mari Bapak Ibu, saudara yang di rumah, ya, yang tidak sedang driving, saudara bisa berdiri bersama-sama dan membawa hidup kita yang satu ini untuk Tuhan pakai menjadi penyambung lidah. When the music fade and all is stripped away, no and I simply God, longing just to bring something that's over, that will bless your heart. I bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. Oh, you search much deeper, you search much deeper within. Through the way things appear, you are looking into my heart. Mari angkat tangan, back to the heart of worship. Mari angkat tanganmu saudara. All about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry Lord for the thing I made it, when it's all about you, Jesus. Oh, iralama, kami bawa hidup kami. Kami tidak mau habiskan untuk dunia yang fana ini. Tuhan, pakai hidup kami menjadi penyambung lidah. Pakai hidup kami. Kami tidak mau pada hari di mana Tuhan memanggil kami, pada ujung kehidupan kami di bumi ini,
Dan kami harus kembali kepada Tuhan. Kami tidak mau kecewa karena kami menghabiskan hidup kami untuk yang sia-sia. Tapi pagi hari ini hamba berdoa supaya setiap orang yang mendengar sharing pendek ini, Tuhan membawa hidupnya untuk Tuhan pakai. Kami tidak hebat seperti pengkhotbah terkenal. Kami tidak punya suara yang bagus. Kami tidak punya uang yang cukup, yang layak kami persembahkan kepada Tuhan. Tapi kami bawa hidup kami yang satu ini. Pakailah hidup kami ini menjadi penyambung lidah. Begitu banyak orang-orang susah di sekitar kami. Tolong kami. Mari saudara naikkan pujian ini sekali lagi. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. All about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. Ayo nyembah saudara, katakan it's all about you, Jesus. Oh, sembah, sembah. Bahwa hidup yang satu ini, Yesus, ini hidupku Tuhan, ini hidupku yang pendek, yang singkat, hidup yang tidak mungkin bisa aku ulangi. Terus sembah, terus sembah. Kita sedang di hadapannya. Aku katakan, saudara-saudara adalah penyambung lidah. Ayo sembah saudara. Bawa hidupmu. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Engkau pakai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus nyembah. Ayo nyembah. Saudara bisa menyembah di rumah. Haleluya. Nikmati Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Show me your glory. Nyatakan kemuliaan-Mu kepada kami. Ini hidup kami. Yesus. Kira lama tak kasih, kira lama. Kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari taruh tangan saudara di dada. Haleluya. Taruh saudara tangan saudara di dada dengan saya dan kita datang pada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Sudah berapa lama kami memakai untuk yang sia-sia. Hari ini terima kasih buat kebenaran, buat firman-Mu. Hari ini kami bertobat dari cara hidup kami yang sia-sia. Dan kami mau pakai hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan biar hidup kami terus berbuah-buah seperti pohon badang. Di setiap musim kehidupan. Dari hidup yang satu ini terus menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan.
Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus boleh memberkati saudara dengan limpahnya. Berbuah-buah terus sampai rambutmu putih, sampai pada masa tuamu. Terus menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Panjang umur, sehat, bahagia, diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, pekerjaan, pelayanan, bisnis, studi saudara. Dan di dalam nama, di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you all. Tuhan memberkati saudara. Baik, shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kami mengucapkan kepada Bapak Pendeta Yusuf Santoso yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Firman Tuhan yang sangat menginspirasi kita semuanya. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini firman Tuhan yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Doa kami, biarlah Tuhan terus memberkati hamba-Nya dalam setiap tugas dan pelayanan dimanapun Tuhan akan utus untuk melayani. Pagi hari ini kita mau berdoa bersama-sama, kita mau bersyafaat bersama-sama, kita mau menyerahkan bangsa dan negara kita ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur sebab anugerah-Mu besar bagi setiap kami semua. Kami percaya hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa khusus untuk menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan semua jajaran mereka Tuhan memberkati. TNI, Polri, Tuhan berkati. Ada kekuatan Allah, ada kekuatan ekstra dari Allah yang bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin kami ini, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa, kami menyerahkan HOG dimanapun berada pada saat ini. Di setiap HOG yang ada, 11 satelit yang ada, dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Setiap gembala-gembala satelit yang ada, Tuhan berkati. Jemaat HOG dimanapun berada, Tuhan berkati. Ada anugerah Tuhan, ada kekuatan, ada perlindungan kasih karunia Allah yang sempurna terjadi atas setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua hidup dalam berkat Allah. Biarlah kami semua hidup dalam kekuatan Allah. Karena kami percaya tangan Tuhan yang kuat yang terus menopang kami dalam kami menjalani setiap hari-hari hidup kami yang Tuhan percayakan bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Santoso yang telah memberkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu dimanapun Tuhan utus untuk melayani. Ada kuasa Allah yang menyertai, ada tanda-tanda mukjizat yang heran, yang luar biasa yang menyertai hamba-Mu. Dan kami percaya setelah yang dilakukan oleh hamba-Mu, di sana ada Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa sahabat kami, inilah doa ucapan syukur kami bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin kami ini, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa, kami menyerahkan HOG dimanapun berada pada saat ini. Di setiap HOG yang ada, 11 satelit yang ada, dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Setiap gembala-gembala satelit yang ada, Tuhan berkati. Jemaat HOG dimanapun berada, Tuhan berkati. Ada anugerah Tuhan, ada kekuatan, ada perlindungan kasih karunia Allah yang sempurna terjadi atas setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua hidup dalam berkat Allah. Biarlah kami semua hidup dalam kekuatan Allah. Karena kami percaya tangan Tuhan yang kuat yang terus menopang kami dalam kami menjalani setiap hari-hari hidup kami yang Tuhan percayakan bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Santoso yang telah memberkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu dimanapun Tuhan utus untuk
melayani, ada kuasa Allah yang menyertai, ada tanda-tanda mukjizat yang heran, yang luar biasa yang menyertai hamba-Mu. Dan kami percaya setelah yang dilakukan oleh hamba-Mu, di sana ada Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa Bapak kami, doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita mau buka hati kita sekali lagi, kita mau menerima berkat Tuhan. Berkat anugerah Tuhan biar melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita semua. Kita sama-sama angkat hati, angkat tangan kita, buka hati kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran yang akan menyertai kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Biarlah berkat anugerah Tuhan, kekuatan, kesehatan ekstra dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita semuanya. Anak-anak kita diberkati Tuhan, cucu kita diberkati Tuhan, anak-anak kita menjadi perkasa di bumi ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari Sumba, HOG Sumba, Lete Dengana mengucapkan selamat pagi untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.